Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Fatoni dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin bercerita tentang reformasi gereja. Reformasi gereja sama dengan Buddha. Buddha lahir sebagai bentuk ketidaksetujuan Siddhartha Gautama terhadap sistem karma dalam Hindu. Sama seperti Buddha, sekitar abad ke-16 terjadi reformasi gereja, lahirnya agama Protestan yang juga lahir dari bentuk ketidaksetujuan pada gereja Katolik saat itu. Kalian masih ingat dengan masa Renaissance? Masa cerah yang dibawa oleh Renaissance membawa semangat baru bagi seluruh Eropa. Kemajuan ini nyatanya tidak hanya membawa perdamaian bagi kebanyakan masyarakat Eropa, namun juga memiliki andil dalam perpecahan di gereja Katolik. Salah satu tokoh yang terkenal dalam reformasi gereja adalah Martin Luther. Sebelumnya beliau adalah biarawan yang sangat taat. Meski begitu, dirinya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik. Salah satunya adalah praktik jual beli indulgensi atau pengakuan dosa. Seharusnya pengakuan dosa bukanlah hal yang diperjualbelikan. Dalam lukisan Ferdinand Pauwels, ini menggambarkan Martin Luther yang sedang memaku kritiknya ke pintu gereja Katolik Roma di Jerman. Martin Luther sebenarnya tidak ingin mendirikan gereja sendiri, dirinya hanya ingin melakukan reformasi dalam gereja. Meski begitu, akibat pikirannya yang berbeda dari para pemimpin gereja saat itu, dirinya dianggap membawa ajaran sesat. Anggapan inilah yang mendorong Martin Luther dan pengikutnya untuk mendirikan gereja sendiri. Ajaran baru itulah yang akhirnya disebut dengan Protestanisme. Gerakan Martin Luther ini ternyata membawa dampak pada melemahnya kekuasaan Paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik. Paus saat itu tidak hanya memimpin gereja, namun juga berhasil membawahi banyak kerajaan di Eropa. Menurut Luther, gereja seharusnya mengakui kekuasaan para pemimpin negara. Gagasan ini tentunya mendapat dukungan dari para penguasa negara. Mereka menghendaki adanya pemisahan kekuasaan antara negara dan agama. Hal ini akhirnya mendorong peran negara menjadi semakin kuat. Karena melahirkan feodalisme, nasionalisme, dan separatisme, alhasil kekuasaan gereja Katolik Roma mulai runtuh perlahan. Kegigihan Martin Luther untuk melakukan reformasi tersebut belum selesai. Selesai menolak kehadiran Paus dalam kekuasaan negara, dirinya juga berani menentang anggapan bahwa Alkitab hanya boleh dibaca dan ditafsirkan oleh para rohaniwan. Martin Luther yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan kesetaraan menolak gagasan itu. Menurutnya, semua orang yang mengimani Katolik sebagai agamanya berhak untuk membaca Alkitab. Akibatnya ia menerjemahkan sendiri Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Sebelum itu ada beberapa penyebab reformasi gereja. Yang pertama, gereja Katolik dianggap menyimpang dari ajaran. Yang kedua, gereja Katolik menguasai pemimpin negara Eropa. Yang ketiga, hanya kaum rohaniwan yang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab. Akibat dari perbuatan yang berani ini, akhirnya pada 1618 sampai 1648 terjadi perang di Jerman dan Inggris antara kaum Katolik dan Protestan. Meski begitu, perang ini bukan hanya tentang agama, karena melibatkan banyak unsur politik, terutama tentang kekuasaan. Meski perang ini telah berakhir, konflik yang melatar belakanginya telah berlangsung hingga lama. Perang ini berakhir dengan adanya perjanjian Westphalen pada 1648 yang berisi: 1. Adanya pengakuan kekuasaan atas kedaulatan tiap-tiap negara atau kekuasaan nasional. 2. Adanya pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. Umat Katolik dan Protestan dinyatakan setara di hadapan hukum. Ketiga, adanya pengakuan atas prinsip Cuius Regio Eius Religio, yang berarti tiap negara berdaulat berhak memutuskan sendiri agama resmi mereka.
Gerakan reformasi gereja ini juga berdampak pada beberapa wilayah di dunia. Banyak negara yang juga terdampak oleh adanya reformasi ini. Kamu bisa lihat pengaruh reformasi gereja terhadap dunia. Hingga hari ini, agama Protestan termasuk salah satu agama besar di dunia, berdamping dengan Katolik. Selain mengetahui bagaimana lahirnya agama Protestan, kita juga harus belajar dan kita harus tetap gigih untuk memperjuangkan keinginan kita. Begitulah cerita tentang reformasi gereja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.